Rangkaian kegiatan peringatan Hari Laut Sedunia di Batam. Presiden Joko Widodo meresmikan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan atau BUBK Kebumen. KKP bersama FAO menggelar fourth meeting of the parties to the FAO Agreement on Port State Measure atau PSMA. KKP gelar Indonesia Tuna Conference untuk perkuat sinergi pengelolaan tuna. Pelaksanaan PENAS atau Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Juni ini, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Gita Bena. Dan saya Novita Dewi dari Comment Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan inilah KKP News selengkapnya. Mengawali informasi pertama pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar sejumlah kegiatan memperingati Hari Laut Sedunia di Kota Batam, Kepulauan Riau. Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2023 tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan laut. Mari kita simak liputan selengkapnya. Mengawali perayaan Hari Laut Sedunia di Kota Batam, KKP menggelar Forum Group Discussion atau FGD membahas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. FGD dibuka oleh Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, dengan peserta perwakilan pemerintah daerah, akademisi, asosiasi pasar laut, serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Pada diskusi ini, KKP menampung aspirasi semua pihak sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun aturan turunan PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Doni menegaskan, keputusan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut utamanya untuk kepentingan ekologi dan meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan. Bila dibiarkan, hasil sedimentasi dapat menutupi terumbu karang hingga mengganggu aktivitas pelayaran. Selanjutnya masih dalam rangkaian Hari Laut Sedunia yang digelar KKP di Kota Batam. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah lokasi. Penindakan penyegelan dilakukan KKP di lokasi reklamasi seluas 3.000 meter persegi di Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan langkah penyegelan diambil karena pelaku usaha tidak mengantongi PKK-PRL dalam melaksanakan kegiatan menetap di ruang laut. Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau perairan Tanjung Bemban, melihat material diduga limbah yang mencemari perairan tersebut selama kurang lebih sepekan. Perairan Tanjung Bemban merupakan daerah terluar yang berbatas langsung dengan perairan Johor, Malaysia. Menteri Trenggono akan menyiapkan tim investigasi untuk mengetahui asal material yang diduga limbah tersebut. Tadi saya sudah minta kepada Dirjen PSDKP untuk investigasi ke kapal-kapal besar itu. Karena kita tengarai mereka ini secara diam-diam mungkin tidak sengaja barangkali ya, karena kalau saya bilang sengaja kan saya menuduh kan tidak baik, kecuali kalau ada bukti. Nah, tapi yang pastinya adalah limbah yang kita harus selesaikan. Tidak boleh juga wilayah kita ini menjadi tempat buangan limbah. Dari Tanjung Bemban, Menteri Trenggono bertemu pelaku usaha perikanan di pangkalan PSDKP di Barelang yang melakukan migrasi perizinan penangkapan dari izin daerah ke izin pusat. Melalui layanan perizinan jemput bola ini, KKP berharap nelayan semakin produktif dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi biru berupa penggunaan alat tangkap ramah lingkungan hingga melakukan penangkapan di area yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Menteri Trenggono melakukan sidak ke gedung ikan impor di wilayah Batu Ampar, Batam. Penyegelan dilakukan terhadap 20 ton ikan salem impor karena peredarannya tidak sesuai ketentuan. Puluhan ton ikan impor ini harusnya ditujukan ke industri pemindangan, namun malah diperdagangkan di pasar-pasar yang ada di Kota Batam. Tindakan tegas diambil KKP karena beredarnya ikan-ikan impor di pasar tersebut
membuat ikan-ikan lokal tidak terserap optimal, sehingga merugikan para nelayan. Masih dari Kota Batam, sahabat Bahari, memasuki puncak peringatan Hari Laut Sedunia yang digelar KKP di Batam, KKP memberikan penghargaan kepada 3 tokoh inspirasi ekonomi biru. Ketiganya dinilai berjasa dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Penyerahan penghargaan tokoh inspirasi ekonomi biru berlangsung Jumat 9 Juni di Kota Batam. Menteri Trenggono menyerahkan langsung penghargaan kepada perwakilan keluarga para tokoh inspirasi ekonomi biru. 3 tokoh yang dinilai berjasa dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia ialah Presiden keempat Indonesia, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Menteri Kelautan dan Perikanan pertama, almarhum Sarwono Kusuma Atmaja, serta Profesor Hasim Jalal, diplomat dan pakar hukum laut. Penyerahan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada para tokoh yang telah berjasa dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di dalam maupun secara global. Dan tentu ini adalah sebuah hal yang sangat kami apresiasi dan menjadi semangat ya, menjadi sebuah sebuah bukti bahwa cita dan visi Gus Dur untuk mewujudkan sektor kemaritiman sebagai salah satu tonggak perekonomian di Indonesia juga menjadi salah satu tonggak strategi baru diplomasi di Indonesia. Sektor kemaritiman akan terus dikembangkan di Indonesia, bahwa sektor kemaritiman ini akan justru menjadi salah satu kekuatan besar untuk menegakkan potensi Indonesia ke depannya menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi besar. Sesuai dengan prediksi dari PricewaterhouseCoopers, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023. Tambak udang ramah lingkungan ini ditetapkan menjadi percontohan pembangunan tambak udang modern di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain. Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi budidaya udang faname yang memerlukan kebersihan air, yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail, dan kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita semua. Tambak BUBK Kebumen terdiri dari 149 petak tambak dengan produktivitas awal 40 ton per hektar per tahun. Tambak modern seluas 60 hektar tersebut dilengkapi infrastruktur utama diantaranya water intake, tandon, petak pemeliharaan, ipal, laboratorium, gudang pakan, gudang sarana produksi, hingga bangunan pasca panen. Tambak ini mengimplementasikan cara budidaya ikan yang baik untuk menjaga optimalisasi pertumbuhan udang, sehingga hasil panennya berkualitas dan punya daya saing tinggi di pasar. Saya kira kalau di sini, katakanlah tadi perkiraan angka 40 ton per hektar itu bisa dicapai, 4 kali panen, kali. Sulit cari bisnis secepat itu kalinya. Peresmian tambak BUBK Kebumen turut dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, anggota Komisi 4 DPR RI, Bupati Kebumen, serta Bupati Sumba Timur. Selain di Kebumen, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga merencanakan pembangunan tambak budidaya udang modern ramah lingkungan di Waingapu, Sumba Timur, NTT, seluas 1.800 hektar. Tambak ini menjadi tambak udang terintegrasi yang menghubungkan sektor hulu hingga hilir. Masih dari Kebumen, pemirsa, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kebumen, Jawa Tengah
yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Maret lalu telah memasuki masa panen parsial. Hasil panennya ditaksir bisa mencapai 14 ton. Berikut informasi selengkapnya. Setelah peresmian budidaya udang berbasis kawasan oleh Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu, kawasan BOBK yang berada di Kebumen, Jawa Tengah telah memasuki masa panen parsial yang ditaksir bisa mencapai 14 ton, berasal dari 28 petak tambak. Sedangkan pada panen parsial pertama beberapa waktu lalu, KKP berhasil memanen 14,4 ton udang. Tadi kita sudah panen yang kedua untuk testing. Dulu yang pertama di ukuran fresh 70. Nah yang sekarang ini adalah fresh 50. Nanti panen raya di size 40. Menteri Trenggono menerangkan, udang yang dipanen seluruhnya sudah terjual. Dia bahkan sempat bertemu dengan pembeli yang datang langsung ke kawasan tambak. Ini adalah salah satu komoditi strategis yang harus bisa menjadi andalan bangsa ini di kemudian hari. Ada 5 komoditi yang harapan saya sebetulnya digawangi oleh Pak Dirjen ini nanti ke depan dalam 20 tahun, 10 tahun atau 20 tahun ke depan, kita menjadi juara di 5 komoditi utama, yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, terus kemudian rumput laut. Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Hairu Rahayu berharap keberhasilan budidaya udang di BOBK Kebumen dapat dipublikasi oleh para pembudidaya di Indonesia. Sebab tujuan utama pembangunan BOBK Kebumen menjadi modeling tambak udang yang ramah lingkungan. Kita tidak BOBK ini untuk menciptakan udang sebanyak-banyaknya, tetapi kita membuat model yang betul-betul sesuai dengan best practices dan harapannya nanti bisa dicontoh atau di-copy paste oleh stakeholders. Demikian. Pembangunan tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen merupakan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder. Desain dan tata letak pembangunan tambak memperhitungkan hal-hal terkait kenaikan muka air laut hingga perubahan iklim. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Organisasi Pangan Dunia atau FAO telah menggelar Fourth Meeting of the Parties to the FAO Agreement on Port State Measure atau PSMA di Kabupaten Badung, Bali. Pertemuan ini berhasil mengadopsi 3 dokumen, salah satunya adalah Bali Strategi untuk memberantas praktik IUU fishing. Selengkapnya, mari kita simak melalui informasi berikut ini. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah tahun ini pada pertemuan Fourth Meeting of the Parties to the FAO Agreement on Port State Measure atau PSMA yang diselenggarakan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya memberantas praktik ilegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing. Pertemuan yang berlangsung dari 8 hingga 12 Mei tersebut diikuti oleh 295 peserta yang terdiri dari perwakilan negara pihak FAO PSMA, negara FAO non-pihak PSMA, organisasi internasional, serta lembaga swadaya masyarakat berskala internasional. PSMA akan mengatur kewajiban negara pelabuhan untuk memeriksa kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas ikan yang ditangkap secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur masuk ke negara lain. Chairperson of the Fourth Meeting of the PSMA, Nilanto Perbowo, dalam paparannya menyampaikan bahwa keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi salah satu kunci untuk mendukung pelaksanaan PSMA di Indonesia. Peran Indonesia di dalam melaksanakan PSM dalam sebagai sebuah warga negara global, salah satunya adalah kita menjadi tuan rumah pada pertemuan Meeting of Parties yang keempat kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia betul-betul memiliki komitmen yang sangat kuat dengan segala macam upayanya. Apa yang kita lakukan di dalam negeri, kita ingin memastikan bahwa sumber daya perikanan bisa sustainable, bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan juga memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Pertemuan PSMA tersebut dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Trenggono juga menegaskan komitmen Indonesia dalam menciptakan laut sehat dan berkelanjutan
serta melawan praktik IUU fishing di Indonesia melalui implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur atau PIT berbasis kuota. Penangkapan ikan terukur sekarang sedang dibuatkan peraturan turunannya. Ya. Ini adalah menjawab untuk salah satunya bagaimana mengantisipasi IUU fishing. Jadi illegal, unreported, unregulated fishing itu bukan hanya orang atau pihak luar yang mengambil ikan di dalam negeri, tapi di dalam negeri sendiri itu yang tidak melaporkan, tidak sesuai dengan peraturan, itu semua kita awasi dengan air surveillance melalui satelit dan lain sebagainya, dan seluruh kapal harus dipasang dengan VMS untuk kita bisa monitor pergerakan dari kapal itu sendiri. Ini penting untuk menjaga populasi perikanan kita dan kesehatan laut kita. Ini saya kira sejalan dengan yang disampaikan oleh EPA. Pertemuan keempat PSMA ini berhasil mengadopsi 3 dokumen, di antaranya Bali Strategy to Improve the Effectiveness of the Agreement on PSMA, Terms of Reference for the Technical Group on Information Exchange, Questionnaires for the Review and Assessment of the Effectiveness of the Agreement on Port State Measure, dan menyepakati target pelaksanaan Operationalization of the Global Information Exchange System atau GIES pada akhir tahun 2023. Perwakilan FA untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, turut memuji pelaksanaan pertemuan keempat PSMA di Bali tersebut. Indonesia is currently chairing the PSMA. So FAO and Indonesia, we have been working for last several decades very intensively. So we have very strong collaboration and cooperation. So FAO has provided all the technical support to organize this type of meetings one after the other. This is the 4th meeting, and we are very confident that FAO would continue providing its technical support to PSMA in coming years. And we would also like to continue our collaboration with Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri Perikanan dan Aquaculture Ekuador, Andres Aren Hidalgo, di mana Ekuador ditunjuk sebagai chair pelaksanaan MOP ke-5 yang disepakati akan dilaksanakan pada 5 hingga 9 Mei 2025 mendatang di Manta, Ekuador. So my expectations, especially for this MOP, I think that to make it very clear that we need to have more efficient information exchange between the parties. You know, there's more than 100 countries, but we have to exchange information very quickly because fisheries is a very dynamic activity. So we need to have this key element of the agreement, the exchange of the information, as quick and as good quality of information as possible to all the partners of the PSMA agreement. Keberhasilan terselenggaranya PSMA keempat ini membuktikan keseriusan KKP dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui program-program ekonomi biru dan beberapa kebijakan yang telah dirancang. Masih dalam rangkaian The Fourth Meeting of the PSMA, pemirsa. Untuk mendukung pelaksanaan PSMA di Indonesia, KKP telah menetapkan 4 pelabuhan perikanan sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal perikanan dan kapal pengangkut ikan berbendera asing. Berbagai sarana dan fasilitas pun telah dipersiapkan. Berikut informasi selengkapnya. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian International Port State Measure Agreement atau PSMA sejak tahun 2016. Dan telah menetapkan 4 pelabuhan perikanan sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal perikanan dan kapal pengangkut ikan berbendera asing. Keempat pelabuhan perikanan tersebut yakni Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Nizam Zahman Jakarta, PPS Bitung Sulawesi Utara, PPS Bungo Sumatera Barat, dan Pelabuhan Umum Benoa Bali. Implementasi PSMA di Indonesia sudah rutin dijalankan, khususnya di Pelabuhan Umum Benoa Bali melalui pemeriksaan PPN Pengambengan. Tak hanya pemeriksaan dokumen kelengkapan, namun juga meliputi pergantian awak kapal perikanan. Minggu ini kami kedatangan 9 kapal. Jadi hari ini juga ada pemeriksaan dari tim kami untuk melaksanakan PSMA
Adapun kegiatan dari kapal-kapal tersebut untuk saat ini masih terbatas adanya pergantian dari awak kapal yang ada di atas kapal tersebut. Nah, kapal-kapal sekarang yang masuk itu hampir semuanya dari Jepang. Dan kapal-kapal dari Jepang itu hampir semua, sekitar 60% itu awak kapalnya itu dari Indonesia. Jadi aktivitas yang ada sekarang ini hanya pergantian untuk ABK saja. Pelaksanaan PSMA sini itu kami ada tim dari KKP sendiri itu terdiri dari PSDKP dan karantina, kemudian ada dari Bea Cukai, dari Kesehatan Pelabuhan, dari imigrasi, itu semua kita dilibatkan dalam inspeksi dari PSMA ini itu sendiri. Sarana prasarana pendukung seperti pengembangan fasilitas dan keahlian juga turut dipersiapkan untuk memaksimalkan penerapan PSMA di Indonesia. Kami sesuai dengan ketentuan sudah menyiapkan berbagai keperluan diantara terkait dengan sarana prasarana, termasuk diantaranya kolam yang cukup luas sampai 40 hektar, kemudian juga kedalamannya walaupun baru mencapai 5 meter. Ya, kemudian SDM juga kita sudah siap dari mulai sabandar, kemudian ada petugas sabandar, juga ada enumerator, kemudian juga jaringan internet, bahkan kita punya channel tersendiri terkait dengan apabila ada kapal asing masuk, karena ketentuannya kan 7 kali 24 jam ya, sudah harus memberitahu, kita ada channel 74. Yang khusus untuk mengkomunikasikan itu. Kemudian yang berikutnya teman-teman sudah dilatih gitu ya. Prinsipnya kami sudah sangat siap. Pengembangan sumber daya manusia hingga sinergitas antar kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah juga telah ditingkatkan guna menjawab tantangan pelaksanaan PSMA di lapangan. Tantangannya tentunya karena ini melibatkan banyak instansi, bukan hanya internal KKP. Tentunya kita harus bentuk tim yang kuat di lapangan, di daerah terutama. Karena nanti pasti akan ada terkait dengan orang asing, pasti akan ada terkait dengan imigrasi, karantina juga gitu. Ya mungkin juga terkait dengan keamanan dan semacamnya. Selain dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, implementasi PSMA di Indonesia juga dapat mendorong peningkatan tata kelola pelabuhan perikanan nasional berstandar internasional. Jadi semoga dengan dukungan ini kita bisa melaksanakan PSM sesuai dengan ketentuan dan kita bisa mendorong daya saing produk-produk yang khususnya ada di Indonesia khususnya. Penerapan PSMA di Indonesia juga diharapkan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap awak kapal perikanan untuk memastikan kondisi dan perlindungannya, serta terbebas dari perbudakan dan kerja paksa di kapal penangkap ikan. Untuk memperkuat sinergi para pemangku kepentingan perikanan tuna, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Indonesia Tuna Conference atau ITC dan International Coastal Tuna Business Forum ke-7. Forum internasional yang berlangsung selama 2 hari tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan upaya pengelolaan tuna di perairan Indonesia, tetapi juga memperkuat perdagangan tuna di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Perikanan Tangkap menggelar Indonesia Tuna Conference dan Indonesia Coastal Tuna Business Forum di Legian, Bali pada akhir Mei lalu. Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan perikanan tuna dari dalam maupun luar negeri. Salah satu fokus utama dari konferensi ini adalah untuk mengarusutamakan strategi pemanfaatan atau harvest strategy perikanan tuna di perairan kepulauan Indonesia. Dalam pidatonya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan penyusunan harvest strategi ini sangat penting guna menjaga populasi tuna di perairan Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan tuna di pasar global. Harvest strategi pengelolaan tuna yang telah disusun sejalan dengan kebijakan ekonomi biru khususnya penangkapan ikan terukur. Karena dalam strategi tersebut diatur penerapan perikanan berbasis kota penangkapan ikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai penutup saya berharap seluruh pemangku kepentingan secara sungguh-sungguh melaksanakan harvest strategi untuk kelestarian sumber daya ikan tuna, cakalang dan tongkol
sehingga dapat menguatkan daya saing produknya di pasar global. Forum internasional yang berlangsung selama 2 hari tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan upaya pengelolaan tuna di perairan Indonesia, tetapi juga memperkuat perdagangan tuna Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu tempat beruaya dan wilayah penangkapan tuna, baik di perairan kepulauan, perairan teritorial, maupun di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menteri Trenggono membeberkan bahwa Indonesia termasuk negara produsen ikan tuna, cakalang, dan tongkol terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 15%. Berdasarkan data, pada tahun 2021, produksi tuna dan cakalang Indonesia mencapai 791.000 ton dengan nilai sekitar 22 triliun rupiah. Oleh karena itu, dengan implementasi harvest strategi tuna tersebut, menjadi salah satu wujud komitmen Indonesia dalam mengelola sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan. Saya berharap agar penetapan target dan limit reference point dalam harvest strategi yang menjadi acuan dalam penentuan kuota pemanfaatan sumber daya ikan tuna ini dapat menjadi instrumen yang mengawal keberlanjutan sumber daya tuna dengan tetap mempertimbangkan aspek usaha dan ekonominya. Saya berharap seluruh pemangku kepentingan secara sungguh-sungguh melaksanakan harvest strategi untuk kelestarian sumber daya ikan tuna, cakalang, dan tongkol sehingga dapat menguatkan daya saing produknya di pasar global. Berita selanjutnya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan hadirkan Mini Smart Fisheries Village pada gelaran Akbar Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-16 tahun 2023 di Kota Padang pada 10 hingga 15 Juni 2023 lalu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya promosi dan sosialisasi program prioritas berbasis ekonomi biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut serta pada gelaran Akbar Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-16 tahun 2023 di Kota Padang pada 10 sampai 15 Juni 2023 lalu. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I. Nyoman Radiarta mengungkapkan bahwa Penas menjadi ajang penting bagi KKP untuk mempromosikan dan menyosialisasikan program prioritas berbasis ekonomi biru. Dalam event tersebut, KKP menghadirkan beragam kegiatan, mulai Aquaculture Expo yang terdiri dari kolam fiber dan apartemen ikan, saung tematik yang berisikan edukasi, layanan publik, literasi, hingga beragam hiburan. Sementara itu, pada gelaran percontohan pengembangan agribisnis KKP menghadirkan agribisnis Mini Smart Fisheries Village yang ada di Panembangan, Banyumas, Jawa Tengah. Di dalam pengembangan SFV desa tersebut, jadi kita tidak hanya melihat aspek perikanannya saja, tidak melihat aspek seluruh perikanan itu, baik dari hulu, dari pembenihan segala macam sampai dengan pengolahan produknya, tapi juga melihat potensi penggerak ekonomi berupa wisatanya. Karena dengan konsep begini sebenarnya, ini akan menjadi kunjungan wisata bagi daerah kawasan tersebut, bisa jadi juga di luar kawasan. Dalam penjelasannya, Nyoman menerangkan alasannya menghadirkan mini SFV penembangan yang basisnya Mina Padi dan mini Hortikultura. Ia menjelaskan bahwa dalam pengembangan SFV desa tersebut tidak hanya melihat aspek perikanan saja, tetapi juga aspek penggerak ekonomi. Selain itu, dalam upaya edukasi program prioritas berbasis ekonomi biru, KKP juga menyajikan podcast Segara yang rekam langsung pada acara Penas dengan konsep bincang-bincang ringan menarik dan dapat disaksikan melalui akun YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemirsa, berita ini sekaligus mengakhiri KKP News edisi kali ini. Update terus informasi seputar kelautan dan perikanan Anda dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi Juni 2023 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, layanan IndiHome, dan layanan YouTube channel kami. Saya Novita Dewi dan saya Gita Bena beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam bahari dan sampai jumpa.